Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika belajar dipandang sebagai kewajiban, maka tentu akan menjadi belenggu yang membebani jiwa. Akan tetapi, ketika belajar didasari sebagai kebutuhan dan rasa cinta, insya Allah akan terasa ringan, karena pasti kita akan menikmatinya. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel yang kembali hadir untuk kalian dalam rangka pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah atau USBN Matematika Jenjang SMP, yang pada sajian kali ini kita akan membahas soal-soal materi himpunan. Pada tayangan bagian pertama dari pembahasan soal-soal materi himpunan, soal-soal yang akan kita bahas adalah meliputi himpunan bagian, operasi himpunan, dan diagram Venn. Insya Allah pada tayangan yang kedua kita akan bahas soal-soal pemecahan masalah yang terkait dengan himpunan. Mari kita ikuti sajian berikut. Jangan lupa subscribe ya, agar channel ini semakin mudah diakses sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang. Karena itu, like, komen, dan share di media sosial kalian. Mari kita ikuti selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal prediksi ujian sekolah USBN Matematika Jenjang SMP volume ke-20, materi seputar himpunan. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai soal yang pertama, soal nomor 12.1. Diketahui A adalah himpunan bilangan komposit kurang dari 13. Banyak himpunan bagian dari A adalah titik. Penyelesaian. Kita daftar terlebih dahulu himpunan A dengan menuliskan anggota-anggotanya di dalam kurung kurawal. Bilangan komposit atau istilah lainnya bilangan tersusun adalah bilangan asli selain satu dan bukan prima, atau bilangan asli yang memiliki faktor lebih dari 2 buah faktor. Dengan demikian, bilangan komposit yang kurang dari 13 adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12. Jelas, banyak anggota dari himpunan A adalah 6. Sehingga banyak himpunan bagian dari A dirumuskan 2 pangkat N dengan nilai N sama dengan 6. Sama dengan 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64. Artinya bahwa banyak himpunan bagian dari A keseluruhan ada 64 himpunan bagian. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A. Soal berikutnya, soal nomor 12.2. Diketahui K adalah himpunan beranggotakan E
Sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang sama dengan 11 untuk X bilangan ganjil. Banyak himpunan bagian dari K yang mempunyai 3 anggota adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. K adalah himpunan beranggotakan X yang mana 1 kurang dari X dan X kurang sama dengan 11 X bilangan ganjil. Artinya K adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 sampai dengan 11. 1 berarti tidak ikut, sedangkan 11 ikut menjadi anggota dari himpunan K. Karena untuk 1 tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, sedangkan untuk batas 11 tanda pertidaksamaannya menggunakan sama dengan. Kita tulis himpunan K dengan kita daftar, yaitu 3, 5, 7, 9, dan 11. Jelas NK adalah 5. Ditanyakan banyak himpunan bagian dari K yang mempunyai 3 anggota. Untuk menyelesaikan soal tipe seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan segitiga Pascal. Segitiga Pascal di sini segitiga Pascal untuk N sama dengan 5. Artinya segitiga Pascal yang kita gunakan adalah segitiga Pascal yang pada baris terakhir memuat bilangan 5. Nah ini baris terakhir memuat bilangan 5. Setelah 1 dan sebelum 1. Bilangan-bilangan pada segitiga Pascal, bagian tepi seperti pagar ini selalu 1. Kemudian yang lain bilangan-bilangannya diperoleh dari menjumlahkan 2 bilangan di atasnya. Misal 2 ini diperoleh dari 1 tambah 1. Kemudian 3 diperoleh dari 1 tambah 2. Kemudian 3 ini dari 2 tambah 1. 4 diperoleh dari 1 tambah 3. 6 dari 3 tambah 3. 4 dari 3 tambah 1. 5 dari 1 tambah 4. 10 dari 4 tambah 6. 10 dari 6 tambah 4, 5 dari 4 tambah 1. Kalau misalnya nilai NK 6, maka tentu bertambah 1 baris lagi dan pasti akan muncul bilangan 6. Demikian juga jika NK sama dengan 7 dan seterusnya. Jadi segitiga Pascal ini menyesuaikan nilai dari bilangan kardinal atau banyak anggota himpunannya. Nah, setelah kita buat segitiga Pascal seperti ini, tugas kita selanjutnya adalah memberi nomor urut pada bilangan-bilangan baris paling bawah dimulai dari 0. Jadi memberikan nomor urutnya bukan dari 1 tetapi dari 0. Nah, seperti ini. Bilangan-bilangan yang kita beri warna merah ini adalah menunjukkan banyak anggota dari setiap himpunan bagian yang dimaksud. Yang ditanyakan adalah himpunan bagian K yang mempunyai 3 anggota. Perhatikan bilangan berwarna merah dengan nilai 3. 3 adalah lurus dengan bilangan baris paling bawah dari segitiga Pascal yaitu 10. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa banyak himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 3 anggota ada 10 buah himpunan. Jadi banyak himpunan bagian K yang memiliki 3 anggota ada 10. Dengan demikian jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan soal nomor
12.3. Jika M adalah himpunan faktor dari 20 dan N adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga 4 kurang sama dengan X kurang dari 12 untuk X bilangan genap, maka himpunan M dikurangi N adalah titik. Penyelesaian seperti sebelumnya, kalau bilangannya belum dinyatakan dengan cara mendaftar, kita daftar terlebih dahulu anggota-anggotanya di dalam kurung kurawal. Kita mulai dari himpunan M adalah anggota-anggotanya faktor dari 20. Semua bilangan yang habis membagi 20. Yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Berikutnya, untuk N adalah bilangan genap yang mana 4 kurang sama dengan X kurang dari 12. Batasan untuk 4 adalah pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan. Dan 4 adalah bilangan genap, maka 4 ikut. Untuk batasan 12, tidak menggunakan tanda sama dengan. Maka walaupun 12 bilangan genap, 12 tidak ikut anggota N. Kita tulis bilangan-bilangan genap yang dimaksud, yaitu 4, 6, 8, dan 10. Yang ditanyakan himpunan M dikurangi N. Artinya apa? Artinya adalah himpunan M yang anggota-anggotanya menjadi anggota N harus dihilangkan atau dihapus. Dikurangi anggota-anggotanya yang berada di dalam N. Sudah kita beri warna merah, himpunan M yang anggotanya berada di dalam N, yaitu 4 dan 10. Maka 4 dan 10 kita lenyapkan dari himpunan M, menghasilkan M dikurangi N, yaitu 1, 2, 5, dan 20. Jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya, nomor 12.4. Diketahui K adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga 2 kurang sama dengan X kurang dari 10 untuk X bilangan genap. Dan L adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga X kurang sama dengan 9 untuk X bilangan prima. Himpunan K union L adalah titik. Penyelesaian. Kita nyatakan K dan L dalam himpunan dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. K bilangan genap 2 kurang sama dengan X kurang dari 10 seperti sebelumnya. Berarti K adalah 2, 4, 6, 8. 2 ikut karena batasannya menggunakan sama dengan, 10 tidak ikut karena batasannya tidak menggunakan sama dengan. Kemudian L adalah X kurang sama dengan 9, X bilangan prima. Bilangan prima kurang sama dengan 9. Sekalipun tanda pertidaksamaannya menggunakan sama dengan, tetapi 9 bukan bilangan prima. Maka 9 tetap tidak ikut anggota L. Hati-hati ya, jangan terjebak. L adalah 2, 3, 5, 7. 2 adalah satu-satunya bilangan prima genap. Ditanyakan K union L. Union atau gabungan. Artinya menggabungkan anggota-anggota himpunan K dan anggota-anggota himpunan L
dalam satu himpunan baru. Ketika ada anggota yang sama, cukup diwakili salah satu. Contohnya di sini 2, ada dalam K dan ada dalam L, hanya ditulis sekali. Kita tulis K union L adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak ada anggota K maupun anggota L yang tidak kita tulis dalam himpunan gabungan. Semuanya kita tulis. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 12.5. Diketahui himpunan semesta S adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 15. A adalah himpunan bilangan prima antara 3 dan 15. B adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 12. Komplement dari A irisan B adalah titik, titik, titik. Penyelesaian di sini semua himpunannya dinyatakan dengan kata-kata. Kita nyatakan dengan cara mendaftar himpunan S, A, dan B. S adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 15. Kita tulis S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 14. Dimulai dari 0, kurang dari 15. Kemudian A adalah himpunan bilangan prima antara 3 dan 15. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat 2 buah faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima antara 3 dan 15 adalah 5, 7, 11, dan 13. 3 walaupun prima tidak ikut karena antara itu artinya batasnya tidak masuk di dalamnya. B adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 12. Kita daftar B, 3, 5, 7, 9, dan 11. Komplement dari A irisan B artinya himpunan anggota-anggota S yang bukan irisan dari A dengan B. Maka dalam hal ini kita harus menentukan terlebih dahulu siapa himpunan irisan A dengan B. Irisan A dan B adalah anggota-anggota A dan B yang sama atau anggota persekutuan yang kita beri warna merah itu. Jelas A irisan B adalah 5, 7, 11. Setelah kita mendapatkan A irisan B yaitu 5, 7, 11, sekarang kita tentukan komplement dari A irisan B yaitu himpunan S dikurangi oleh A irisan B. S adalah 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 14. Sedangkan A irisan B adalah 5, 7, 11. Artinya semua anggota himpunan S selain 5, 7, dan 11. Hasilnya adalah himpunan beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, dan 14. Jawaban yang benar adalah option D. Soal yang terakhir, soal nomor 12.6. Diketahui S adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 20, X bilangan genap. P adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 20, X bilangan kuadrat.
dan Ki adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 20, X bilangan kelipatan 4. Diagram Venn yang tepat untuk himpunan di atas adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita daftar masing-masing himpunannya. S bilangan genap antara 1 dan 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. P adalah bilangan kuadrat antara 1 dan 20. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang bisa ditarik akar kuadratnya dengan tepat. Kemudian Ki, kelipatan 4 antara 1 dan 20 adalah semua bilangan yang habis dibagi 4. Maka P dan Ki kita tulis. P adalah 4, 9, 16. Ki 4, 8, 12, 16. 1 sebenarnya bilangan kuadrat. Akan tetapi di sini batasan pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, maka 1 tidak ikut dalam P. Setelah kita dapatkan S, P, dan Q, kita lihat hubungan antara himpunan P dan Q. Ada anggota yang sama, yaitu yang kita beri warna merah. Artinya bahwa himpunan P dan Q adalah saling beririsan sebagian. Karena P dan Q memiliki anggota yang sama, di samping itu P dan Q juga punya sisa anggota. Kita daftar. Nah, seperti ini. Perhatikan dengan seksama. Anggota yang sama adalah 4 dan 16. Berarti kita tempatkan pada daerah persekutuan atau daerah irisan. Anggota P selain 4 dan 16 adalah 9. Kita tulis dalam P di luar irisan. Kemudian anggota Q selain 4 dan 16 adalah 8 dan 12. Kita tulis dalam Q di luar irisan. Yang kita tulis di luar himpunan P dan Q adalah anggota-anggota himpunan S yang belum kita muat di dalam P maupun di dalam Q. Yaitu 2, 6, 10, 14, dan 18. Jawaban yang sesuai dengan penyelesaian kita adalah option B. Gimana? Bisa dipahami? Mudah bukan? Syukurlah. Baik, demikian yang bisa kita sajikan untuk bagian pertama dari tayangan pembahasan soal-soal himpunan. Sampai berjumpa pada tayangan berikutnya untuk soal-soal pemecahan masalah terkait himpunan. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.